Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 34. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pada pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan orang akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Merdeka. Hari ini, tepat 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka berarti bebas. Jika dalam sebuah bangsa, merdeka ditunjukkan dengan kepemilikan untuk mengatur negara dengan otoritasnya sendiri dan terbebas dari campur tangan bangsa lain, merdeka bagi umat beriman adalah terbebas dari belenggu dosa dan menjalankan otoritas rohani untuk hidup sebagai orang benar. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, teks kita hari ini adalah ungkapan syukur dan kesaksian Daud setelah ia terbebas dari Abimelek yang memburunya. Teks kita terbagi dalam 4 bait. Yang pertama ada di ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Berisi ajakan pemazmur untuk memuliakan Tuhan yang telah membebaskan dia dari segala kegentaran. Yang kedua ada di ayat 7 sampai ayat 11. Sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan melindungi orang benar dan malaikatnya pun menyertai, serta kebaikan Tuhan tersedia bagi orang yang takut akan dia. Bait yang ketiga ada di ayat 12 sampai 15. Ini sebuah peringatan bagi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mulai dari sikap hati, perkataan, dan tindakan. Sedangkan bait yang terakhir ada di ayat 16 sampai 23, bahwa untuk mencapai hidup dalam pemulihan oleh Tuhan, ada kalanya kita harus menghadapi kesesakan, patah hati, dan kemalangan, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam momen peringatan kemerdekaan hari ini, saya mengajak kita untuk kembali mensyukuri karya tangan Tuhan melalui bangsa kita.
bahwa Tuhan berkarya dan mengizinkan bangsa Indonesia merdeka 78 tahun lalu, dan kita diperkenan menikmati karya tangan itu sampai hari ini. Sedangkan sebagai umatnya, bagi kita yang sudah dimerdekakan, baik dari belenggu dosa maupun berbagai pergumulan, pujilah Tuhan dengan sepenuh hati. Pujilah Tuhan dengan hati yang bersyukur atas kebaikannya. Dan biarlah karya tangan Tuhan itu tetap kita hayati hari demi hari, kita nikmati dengan penuh rasa syukur, sembari kita berupaya untuk menghidupi apa yang benar dan terus berlindung serta mengandalkan Tuhan meskipun kita masih diizinkan menghadapi berbagai pergumulan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia sejak 78 tahun yang lalu. Di momen peringatan Hari Kemerdekaan ini kami terus mendukung dalam doa untuk para pemimpin kami. Tuhan kiranya memberkati mereka dan merahmati mereka, sehingga para pemimpin kami boleh memikirkan dan mengerjakan segala yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk acara demi acara di berbagai daerah untuk memperingati Hari Kemerdekaan ini. Tuhan kiranya melindungi dari segala mara bahaya, dan biarlah bangsa ini boleh memupuk persatuan dan kesatuan seperti yang direncanakan atau dirindukan oleh para pemimpin kami ketika membawa bangsa ini merdeka. Dan biarlah kami juga boleh mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan cara kami menghidupi hari-hari kami dengan penuh syukur serta mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Pun sebagai umat-Mu yang telah Engkau merdekakan dan memiliki berbagai pengalaman kebaikan Tuhan, biarlah kami juga menjalani hidup kami dengan penuh rasa syukur serta menjagai langkah kami dari tindakan, perkataan, pikiran, bahkan sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.